Warga binaan pemasyarakatan yang berbahagia, selanjutnya kita tiba pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyapa. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto SHMH. Boleh kan aku duduk di sini ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya bisa bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian. Jadi saya ngajak orang duduk di bawah. Enggak, saya karena takut. Saya enggak tahu siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya enggak ngerti, betul. Karena belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini lebih mulia daripada kami. Jadi saya takutlah karena orang disuruh prihatin dulu kadang-kadang kan untuk mendapatkan berkah. Contohnya Pak Mongol kan, Pak Mongol itu pernah masuk di sini di bawah 1 tahun. Tapi setelah keluar sekarang sejahtera. Artinya kalau bapak-bapak sekalian bisa mengambil hikmah pada perjalanan yang bapak lalui pada kesempatan ini, tentunya tidak menutup kemungkinan kalau Allah mau mengangkat derajat orang itu nggak ada sulitnya. Jadi semua bisa terjadi. Cuman lewat jalannya mana dulu. Kadang-kadang harus lewat prihatin dulu. Nah, kesempatan yang baik ini saya menjelang ini karena menjelang puasa, kebetulan Pak Dirjen membuat ide untuk makan bersama dengan saudara-saudara saya yang saat ini sedang menjalani pembinaan di LP Cipinang, maka saya setujui dan ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya bisa berkomunikasi langsung dengan bapak-bapak sekalian. Selama lebih kurang kami 4 bulan menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang saya mau tanya dulu, ada yang berubah nggak rasanya? Saya mau dengar masukan dari bapak-bapak semua. Apa yang kira-kira saya harus lakukan supaya di pemasyarakatan ini bisa lebih baik? Kira-kira siapa yang mau ngasih masukan? Saya persilakan. Karena saya harus mendengar dulu dari bapak-bapak. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Damuda. Saya tahanan dari kriminal. Saya ingin memberikan Bapak Menteri Pemasyarakatan Imigrasi masukan Pak untuk rekan-rekan semua di sini juga. Apakah ada Pak jalan dan cara agar kepengurusan kami semua ini tepat waktu? Yang pertama, karena Apa yang tepat waktu maksudnya? kepengurusan kami Pak, seperti contoh PB, CMB ataupun CB. Karena saya dapat berkata seperti ini, jujur kami semua di sini sudah terasa terbantu oleh bapak-bapak petugas di Rutan Cipinang. Kerjanya sungguh sangat alhamdulillah bagus sekali. Cuma yang saya ingin sampaikan adalah terkadang saya mendengar beberapa keluh kesah dari narapidana ini, teman-teman saya, ada yang 4 bulan, 5 bulan, even 1 tahun
itu kepengurusan mereka itu entah stuck di seksi ini kah atau ini atau itu atau ini. Jadi saya minta kepengurusan itu tolong kami diutamakan juga. Event itu hukuman rendah ataupun tinggi. Lalu yang terakhir dari saya mungkin bisa mewakili kawan-kawan juga. Itu Pak. Jasa warsa ya, ada ya jasa warsa, nanti dibelikan selama pada tanggal 17 Agustus nanti tetap ada. Kemudian Pak Didi Sudrajat nanti saya minta supaya ke lapas ini melalui Karutan melalui kasih pembinaan untuk mencari B1 ya. Kemudian ini masalah kapasitas kamar yang ideal itu kayaknya susah mencari hal yang ideal. Kapasitasnya 1.100 ya. Isinya 3.465. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya. Tapi saya lihat ini sudah hampir 1.900 orang sudah tinggal di bawah 1 tahun. Apabila memang sudah melampaui masa 2/3 hukuman, kemudian rakyat itu tersenyum. Nah, bapak-bapak kan juga rakyatnya. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat model latihan kerja kepada warga binaan di Nusa Kambangan. Ada beberapa, ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian balai latihan kerja untuk mereka yang memiliki keinginan untuk belajar konveksi, menjahit. Kemudian ada membuat batako, membuat genteng, kerjasama dengan PLN. Ini mana tahu dari rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat atau cuti bersyarat nanti bisa mengikuti. Karena ada 1.900 lebih yang tinggal sisa di bawah 1 tahun dalam menjalani hukuman di rutan ini. Jadi Pak Ronald, kalau cari yang ideal dengan kondisi kapasitas 1.100 huniannya 3.465, ini agak susah saya jawabnya. Kemudian Pak Hadi Fatur Rahman, saya tidak mengikuti proses hukum Bapak Pak, paling tidak apabila sudah menjadi takdir yang harus kita jalani Pak, dijalani saja. Artinya bahwa kalau Bapak memang menghendaki pemindahan di lapas, nanti Bapak laporkan kepada Pak Karutan, karena menurut saya ini yang harusnya sudah warga binaan pun masih banyak ada di sini. Karena namanya rutan harusnya tempatnya tahanan, bukan tempatnya warga binaan. Jadi kalau Bapak minta ditempatkan di lapas, menurut saya itu logis. Jadi mohon kepada Pak Karutan, ini karena data-data yang tadi saya baca, bahwa di rutan ini yang warga binaan itu jauh lebih besar daripada tahanan. Jadi kalau memang dikomunikasikan nanti dengan Pak Dirjen dengan program pembangunan ketahanan pangan di modulnya nanti di Nusa Kambangan, mana tahu mereka berminat bisa diikutkan. Kemudian masalah amnesti. Ya, amnesti tentunya ada kriteria-kriteria yang bisa diberikan karena nggak semua, nggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tidak pidana narkoba atau bandar narkoba diberikan amnesti, kan marah nanti masyarakat. Yang pecandu dan penyalahguna itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian yang ibu hamil, jadi orang ditangkap kemudian pada saat ditaruh di tahanan atau pada saat
dia menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke rutan atau lapas, kemudian ternyata dia hamil. Yang hamil itu yang diberikan amnesti. Kemudian